Alhamdulillah sudah kumandang azan. Satu perintah dalam agama yang kita diminta untuk menghadiri. Hukum sholat berjamaah apa? Hukum sholat berjamaah wajib apa tidak? Wajib. Baik. Sholat berjamaah itu para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, yang masyhur di negeri ini sunnah muakkadah. Pendapat siapa? Pandangan ulama Syafi'iyah. Yang kedua, fardu ain. Ini mazhab Hambali berpendapat fardu ain bagi laki-laki. Yang ketiga, sunnah yang mendekati wajib, ulama mazhab Maliki. Yang keempat, syarat sahnya sholat bagi laki-laki, ulama mazhab Zahiri. Di sini mazhabnya yang mana? Sunnah muakkadah wajib, sunnah mendekati wajib, atau syarat sahnya? Syarat sahnya, masya Allah. Wah, ini masya Allah. Baik, kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, sholat berjamaah itu tidak wajib. Yang wajib itu yang mendengarkan azan. Nah, bisa dipahami? Jadi sholat berjamaah itu tidak wajib. Yang wajib itu yang mendengar azan. Jadi kalau tidak mendengar azan tidak wajib. Apa buktinya? Ketika ada seorang yang buta datang kepada Nabi minta keringanan, dikasih keringanan tidak sama Nabi? Dikasih. Falamma walla, ketika orang ini berpaling, Abdullah bin Maktum, dia berpaling dari Nabi, maka kemudian ta'ahu, Nabi panggil, hal sami'tan nida bis shalah, apakah kamu mendengar kumandang adzan panggilan untuk salat? Dijawabnya apa? Ya. Maka kalau demikian, kalau mendengar adzan hendaknya penuhi panggilan adzan. Tadi malam saya ada kajian. Salah satu hadis yang kita baca juga tentang orang yang wajib sholat berjamaah. Siapa mereka? Orang yang mendengarkan adzan. Berarti kesimpulannya sholat berjamaah wajib apa tidak? Tidak. Dia wajib bagi yang mendengarkan adzan. Ya. Kok kesimpulannya wajib? Enggak, wajib itu yang mendengar adzan. Ya. Pripun, Pak? Kalau tidak dengar adzan wajib apa tidak? Tidak. Wajib itu yang mendengar adzan. Berarti kesimpulannya ya, tidak wajib kalau tidak mendengar adzan. Pas hujan deras listrik mati, nah, wajib enggak? Oh ya, genset. Nah, tapi ada hadis Nabi, sallu fi buyutikum. Pas hujan deras itu muadzinnya bisa mengumandangkan sallu fi buyutikum. Muadzinnya udah pernah adzan begitu belum? Pernah. Nah, berarti wajib apa tidak? Nah, karena hujan. Karena apa lagi? Corona. Ya, wabah penyakit. Baik. Jadi intinya tadi sudah kita dengarkan adzan dan kita sudah ada di sini. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan topik yang pertama tadi. Nanti malah kemana-mana topiknya kabur nanti. Nah, tapi intinya salat bersama hukumnya bagi yang mendengarkan, ya.
Tergantung dengar adzan apa tidak. Baik. Jadi tadi ada 4 ya. Baik, kesimpulannya sudah jelas? Baik. Kita lanjutkan. Tadi sampai pandangan Imam Fakhrul Razi bahwasanya dalam permainan itu rambu-rambu utamanya ada 3. Yang pertama wassalah anin nisyan. Jangan sampai sholat itu dilalaikan pada saat kita ada permainan. Maka permainan apapun silahkan saja selama tidak meninggalkan sholat, karena sholat ini prioritas identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi sholat itu identitas kita sebagai seorang muslim, maka dia tidak boleh ditinggalkan, karena meninggalkan sholat fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak akan dilemparkan ke dalam ghayya. Apa itu ghayya? Biwatim min jahannam, lembah dari api neraka jahannam. Oh ya, mohon maaf kalau mungkin taklim saya agak beda ya, serius. Mungkin biasanya banyak ustadz yang lucu-lucu, saya tidak bisa ngelucu. Baik, jadi mohon maaf. Mungkin yang datang kaget, kok tidak lucu, memang tidak bisa ngelucu. Baik, jadi untuk orang yang meninggalkan sholat itu juga ada yang lain ayatnya. Nanti ada tempat khusus di akhirat. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkanmu masuk ke neraka saqar? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami dahulu tidak termasuk orang yang menjalankan sholat. Maka ada disambut dengan tempat khusus namanya neraka sakor. Maka jangan gadekan agama kita, kewajiban kita dengan dunia. Kemudian kita naudzubillah meninggalkan sholat. Maka silahkan ikut jenis olahraga apapun boleh, tapi ingat sholat tetap prioritas. Saya tidak mengatakan jangan lupa sholat, saya menyampaikan sholat tetap prioritas. Yang kedua, khola anir rauhan, tidak boleh ada taruhan. Jadi permainan apapun itu jauhi segala jenis, segala bentuk taruhan, karena itu termasuk bentuk perjudian. Dan di dalam agama kita jelas semua bentuk perjudian itu haram. Maka jauhi perjudian. Ingat, judi beda dengan undian. Undian itu tidak haram. Yang haram itu karena dalam undian tersebut terdapat untung rugi. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan mengandung gharar, ada untung-untungan, mangan liyane. Nah, adapun undian dalam rangka untuk bukan promo. Nah, undian dalam rangka untuk menyelesaikan masalah itu boleh. Untuk menghindari pertikaian itu boleh. Contohnya apa? Rebutan soft. Nah, lalu kemudian pengen berantem, itu boleh diundi. Pingsut, nah itu boleh. Tahu-tahu ada anak muda di sini berebut soft depan gitu, mau jotosan karena berebut soft depan. Kok ini rawono ngono kuwi. Lalu kemudian Ustadz Abadi datang, diundi saja. Pingsut. Yang menang yang soft depan. Boleh apa tidak? Boleh. Ini undian ini tidak termasuk judi. Untuk apa? Menyelesaikan supaya tidak bertikai. Ada lagi apa? Arisan. Arisan itu kalau semuanya tidak diundi, pengen dapat di awal. Nah, kalau tiba-tiba Pak RT bilang yang dapat kamu, yang lain geremengi karena saudaranya didahulukan. Kita ini yang bukan apa-apanya belakangan. Kira-kira bilang gitu enggak? Ya. Maka dengan diundi masalah selesai. Nah. Atau bagi bapak ibu yang istrinya lebih dari satu, ngacung. Nah.
Oh, jenengan Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata ada yang berani di sini ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini perlu dicontoh ini. Resepnya apa? Nah, yang penting adil. Baik. Maka Nabi dulu ketika istrinya lebih dari satu, ketika ada perjalanan keluar seperti peperangan atau yang lainnya, maka para istrinya supaya tidak bertikai, jatahnya diapakan? Diundi. Itu tidak dilarang. Jadi yang dilarang itu bukan undiannya, tapi judinya. Karena di situ memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Baik. Jadi kesimpulannya undian boleh enggak? Boleh. Jadi bukan tidak dilarang undian, yang dilarang itu judi. Maka dalam permainan mengandung perjudian tidak boleh. Maka tadi kalau Bapak punya beberapa tadi Pak, nah, maka boleh ketika mau hadir ke masjid sini, istri mana yang diajak diundi, itu boleh. Nah, ya, istri muda atau istri tua itu boleh. Baik. Jadi jangan samakan undian dengan judi. Baik. Yang ketiga, walisan anituqyan. Apa itu? Jaga lisan. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga lisan. Pas permainan lisannya dijaga. Karena biasanya orang dalam permainan, entah itu futsal, entah itu pingpong, kata-kata yang keluar, ya seperti kata-kata yang viral kemarin tentang es teh. Nah, ya mungkin tidak keluar. Mungkin bisa jadi ada nama-nama sayuran asem-asem. Nah, keluar juga mungkin tidak? Mungkin. Bisa jadi pula pada saat permainan tersebut ngabsen nama-nama hewan. Apa misalnya kucing atau lawannya kucing. Ada lagi? Kambing. Tapi bahasa Jawa. Baik. Maka ini namanya tidak menjaga lisan. Maka dalam permainan pastikan lisannya dijaga. Ketika misalnya kepleset, bilang bismillah. Nah, insya Allah setannya mengecil. Kalau bilang yang lain, maka setannya ta'adzamas syaiton, setannya membesar. Biasanya ketika pada saat main futsal tiba-tiba gaprak temennya jatuh begitu, yang diucapkan apa? Alhamdulillah, berarti baik-baik di sini. Nih, sudah sesuai kriteria betul, maka futsal oke. Nah, main bola oke, karena begitu jatuh yang diucap, nah, alhamdulillah. Nah, sudah sampai derajat syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Segala puji bagi Allah di setiap situasi. Atau ucapan-ucapan yang lain. Tapi begitu jatuh kok mengucapkan yang lain, nyebut nama hewan, lah ini tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud oleh para ulama. Maka pertahankan, jaga lisan. Jangan sampai permainan itu membuat lisan kita rusak. Apalagi pengajian itu lisannya harus dijaga, apalagi ustadznya. Nah, ya. Karena itu jadi teladan bagi yang lain. Jadi ini tidak dalam rangka nyindir, bukan. Tapi ini untuk kita. Nah, untuk yang lain itu ya beda lagi. Ini untuk kita supaya kita jaga lisan. Karena di dalam permainan kita dianjurkan jaga lisan. Permainan apa lagi misalnya? Apa saja? Biasanya permainan di kampung ada permainan apa? Remi. Nah. Baik. Bisa enggak? Satu, prioritas sholat. Dua, tidak ada taruhan. Biasanya ada taruhan. Taruhannya apa? Yang kalah coret mukanya. Nah, taruhan itu
Yang kalah minum, taruhan itu. Yang kalah lepas baju, taruhan itu. Nah, nanti no kalah pisan bajunya dilepas, nek kalah pindho topinya dilepas, kalah ping telu. Ini sudah taruhan tidak beradab lagi. Nah, baik silakan, tapi jangan sampai taruhan dan jaga lisannya. Nah, kira-kira lisannya gimana? Pas nutuk gitu? Bilangnya apa kira-kira? Masya Allah, ulama tarjih betul ini. Pas dapat nyun sewu bagian yang tidak seperti harapan, ucapannya apa? Kok saya tidak yakin ya? Ya kalau anda bisa begitu tinggalkan, karena itu tidak membawa kepada kebaikan. Karena kita ini dianjurkan untuk menjadi apa? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil mungkar. Maka jauhi segala bentuk kemungkaran, termasuk kemungkaran lisan. Baik, Bapak dan Saudara, itu nasihat yang berharga bagi kita dalam aktivitas permainan-permainan atau aktivitas yang ada di dalam muamalah. Pastikan setidaknya rambu-rambu utamanya itu. Yang pertama apa tadi? Jangan lalai dari kewajiban. Kewajiban di sini utamanya adalah sholat. Kalau ada kewajiban yang lain juga tidak boleh ditinggalkan. Seorang anak ada kewajiban lain dari orang tuanya. Apa kewajibannya? Jemput adiknya. Maka tidak boleh, karena futsal adiknya tidak dijemput. Kenapa? Karena ada kewajiban. Seorang suami punya kewajiban apa? Kewajiban untuk mencari nafkah. Lalu kemudian waktunya dihabiskan untuk futsal. Ya duitnya mana? Habis. Lah kemarin seharian kemana? Futsal. Istrinya itu sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena suaminya lalai dari kewajiban. Jadi tidak boleh lalai dari kewajiban, tidak boleh menerjang larangan, dan pastikan jaga lisan. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ngaji oke. Nah, tadi yang masalah dunia sudah ya. Kita tidak berpanjang-panjang karena waktu kita sampai jam 8. Minimal rambu-rambu utamanya. Nanti kalau mau sama rambu-rambu yang tidak utama, maksudnya yang lain, itu bisa dilanjut di sesi yang lain. Atau bisa WA, balasnya lama. Ya, Pak Abadi ini sabar banget loh, ngundang saya tuh WA-nya lama tapi tetap WA. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah ngaji atau belajar mencari ilmu. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Kalau aktivitas-aktivitas tadi itu termasuk perkara dunia. Meskipun yang aktivitas tadi seperti jogging, futsal, saya tambahin sedikit, itu bisa tetap bernilai ibadah jika diniatkan lillah. Tapi ibadahnya bukan ibadah khusus. Tadi seperti yang disampaikan oleh ulama tarjih kita. Ustadz siapa? Ustadz Haris. Haris itu penjaga. Jadi yang jaga baik. Nyun sewu Ustaz. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa ada di dalam ibadah, kalau di manhaj tarjih itu ada dua, ibadah umum dan ibadah khusus. Apa itu ibadah umum? Segala sesuatu urusan dunia yang diniatkan lillah, yang sifatnya mubah, nilainya ibadah. Maka apapun yang sifatnya nilai dunia, jika kita baca bismillah ataupun diniatkan lillah, maka nilainya ibadah, meskipun itu urusan dunia. Bangun pagi jalan-jalan,
supaya sehat diniatkan lillah. Karena Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Maka pagi-pagi jalan sehat. Diniatkan lillah. Nilainya ibadah apa bukan? Ibadah. Daripada ngerumpi sama temennya pingpong, lisan tetap dijaga. Diniatkan lillah. Apakah nilainya ibadah? Ibadah. Bagi bapak ibu yang bertani ke sawah, kalau di sini ada orang nyangkul enggak? Ada. Ke sawah nyangkul. Diniatkan lillah. Ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi itu ibadah umum. Jadi perkara dunia itu ibadah, tapi ibadah umum. Itu hanya berlaku dalam perkara yang tidak dilarang. Kalau perkara yang dilarang meskipun niatnya baik, itu tidak menjadi ibadah. Judi diniatkan lillah, ibadah apa tidak? Tetap tidak lillah. Maka tadi ketika futsalnya ada judi diniatkan lillah, tidak bernilai ibadah. Apalagi nggoda bojone tanggane. Nah, diniatkan lillah karena bojone tanggane tadi lama ditinggal jadi TKI di Korea. Nah, mesake dikancani. Nilainya ibadah apa bukan? Bukan. Jadi jangan sampai salah nanti. Nanti tiba-tiba temen sing penting niate apik, sing penting niate lillah, nilainya ibadah sing omong sapa. Nah, jadi tadi yang bisa bernilai ibadah itu perkara-perkara dunia yang tidak dilarang agama. Kalau perkara dunia yang dilarang agama, meskipun Anda niatnya baik, itu tetap tidak bisa berubah menjadi ibadah umum. Nah, baik, saya khawatir nanti yang penting kan niatnya gitu kan repot nanti. Baik, sudah jelas ya? Berikutnya adalah ngaji, belajar ilmu agama. Jadi ilmu itu sebenarnya wajib bagi kita, terutama ilmu agama. Ilmu dunia pun juga kita dianjurkan untuk mencari. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa mencari dunia maka hendaknya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa mencari akhirat hendaknya dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya dengan ilmu apa tidak? Dengan ilmu. Maka al ilmu bita'allumi, ilmu itu dengan belajar. Jadi tidak ada orang yang dapat ilmu tanpa belajar. Nabi, kalau nabi itu dari wahyu. Sementara kita bukan nabi. Maka kalau kita pengen dapat ilmu, kita harus belajar. Tidak ada ceritanya orang tidak belajar ilmu lalu dia pintar, termasuk pengalaman. Maka ilmu itu bita'allumi wal hilmu bitahallumi. Jadi pengalaman itu juga bagian dari ilmu. Bijaksana itu bisa diperoleh dengan pengalaman. Maka Bapak Ibu, terkait dengan ilmu agama ini, di dalam agama kita Imam Bukhari pernah menasihatkan. Apa nasihat beliau? Beliau membuat sebuah bab, al ilmu, gimana babnya? Qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Jadi ilmu itu sebelum berbicara dan beramal soleh. Kalau kita mau berbicara, ada ilmunya. Mau beramal soleh, ada ilmunya. Maka di dalam agama kita, belajar ilmu agama hukumnya wajib. Jadi wajib bagi kita menuntut ilmu agama, terutama tentang akidah yang benar. Itu wajib. Tentang makna dua kalimat syahadat, itu wajib. Kenapa? Supaya kita tidak tergelincir dalam dosa yang besar karena tidak tahu ilmunya. Saya kasih ilustrasi. Orang-orang kafir Quraisy dulu, kenapa mereka tidak mau masuk Islam? Padahal masuk Islam itu mudah. Ada yang tahu? Karena mereka tahu ilmunya.
mereka tahu artinya. Ketika mengucap la ilaha illallah, itu artinya mereka harus meninggalkan sesembahan yang lain. Maka mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Kenapa? Mereka tahu kalau mengucap la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi berbeda dengan simbah-simbah kita terdahulu, mereka mau mengucap 2 kalimat syahadat, salah satunya karena tidak tahu artinya. Sehingga masih banyak simbah-simbah kita dulu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi masih bikin sesaji. Iya Pak ya? Iya. Islam tapi sesaji dijalankan. Islam tapi masih bikin tumbal. Islam tapi suka ke dukun. Kenapa? Tidak tahu. Kira-kira mereka tahu apa tidak? Ngerti apa betul kira-kira? Tidak tahu. Karena tidak tahu itulah maka kadang sudah berislam tapi terjatuh dalam dosa besar. Karena ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita tidak terjatuh ke situ, wajib hukumnya bagi kita belajar ilmu agama. Sehingga kalau boleh dikatakan dalam hal ini, ngaji ini sifatnya adalah wajib. Sebelum yang lainnya itu adalah ilmu terlebih dahulu. Jadi ilmu terlebih dahulu. Baik, maka dengan belajar ilmu, adab kita menjadi baik. Dengan belajar ilmu, akidah kita menjadi baik. Dengan belajar ilmu, ibadah kita menjadi benar. Maka bisa memiliki salimul akidah, akidah yang lurus. Bisa memiliki sahihul ibadah, ibadah yang benar. Bisa memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dari mana? Ngaji, belajar ilmu agama. Sehingga ketika belajar ilmu agama itu menjadikan kita akidahnya benar. Bukan belajar ilmu agama justru malah akidahnya aneh. Meyakini ada guru ngaji Isra Mi'raj 70 kali. Aneh apa tidak? Aneh. Maka berarti perlu ngaji yang benar supaya tidak punya keyakinan yang aneh-aneh. Ibadahnya kadang juga aneh-aneh. Kenapa? Karena belum belajar ibadah yang benar. Demikian pula budi pekertinya. Baik, minimal 3 itu. Memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlakul karimah. Maka Nabi itu selalu memesankan kepada kita. Apa pesannya? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita punya akidah yang benar, maka yang kita hadirkan itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Maka yang namanya takwa kepada Allah itu bukan hanya saat ngaji. Yang namanya takwa kepada Allah bukan hanya saat di masjid. Yang namanya takwa kepada Allah bukan hanya saat bersama dengan orang-orang soleh, tapi di mana saja. Futsal, hadirkan Allah di situ supaya kita tidak curang. Pingpong, hadirkan Allah di situ. Aktivitas muamalah yang lain, hadirkan Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ibadah itu salah satu puncaknya adalah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Kenapa? Di sini perintah ihsan. Ihsan kepada Allah itu seperti itu, bahwa di dalam beribadah kepada Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah Maha melihat. Tidak hanya pas ibadah, tapi juga aktivitas yang
yang lain. Kita tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Maka Allah mencela dalam Al-Quran, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ada orang yang bersembunyi dari pandangan manusia tapi tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita ngaji itu menjadikan kita semakin merasa diawasi oleh Allah. Bukan dengan kita ngaji menjadikan lisan kita semakin rese kepada orang lain, menjadikan kita muamalahnya malah bubrah dengan orang lain. Tapi ngaji itu salah satunya untuk mengubah perilaku. Dari hati ada akidah, keyakinan. Dari apa yang kita kerjakan, dari fisik kita ada ritual ibadah. Dari perilaku kita kepada sesama ada akhlakul karimah. Maka dengan belajar itu untuk mengubah diri kita. Maka ngaji yang baik itu menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin," barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dia akan faqih dalam ilmu agama. Maknanya apa? Maknanya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan lalu dia faqih dalam agama, itu maknanya ketika dia belajar ilmu kemudian ilmu tersebut diamalkan. Jadi ngaji itu untuk diamalkan. Sehingga ketika kita ngaji ada perubahan. Maka tidak disebut faqih kalau sekedar hafal. Tidak disebut faqih dalam ilmu agama kalau sekedar ngerti tapi tidak diamalkan. Maka bagaimana caranya? Ketika kita menjadi orang yang ngerti agama, ketika kita ngaji, itu kulaan ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar kulaan ilmu untuk ngerti. Maka kalau para salafus soleh dulu, ketika mereka punya satu ilmu itu mereka amalkan dan tidak ditinggalkan. Imam Bukhari itu ketika mengetahui hadis larangan ghibah, apa yang beliau lakukan? Taraktul ghibah, aku tinggalkan ghibah sampai saat beliau berbicara itu. Bahkan sampai meninggal dunia beliau tinggalkan ghibah. Jadi sepele para sahabat itu ketika ngaji, ketika tahu maka ilmu itu diamalkan. Ada istri Nabi namanya Ummu Habibah. Beliau berkata, apa kata beliau? Beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Sholat sunnah rawatib. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tinggalkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam tersebut sejak aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tahu satu ilmu, maka itu ilmu tersebut diamalkan. Bukan hanya saat di masjid, bukan hanya saat bersama orang banyak, bukan hanya saat di kumpulan majelis taklim, tapi di mana saja. Karena bertakwa itu ittaqillaha haitsuma kunta. Maka dimanapun kita berada, bawa ilmu ngaji tersebut. Saat futsal ngajinya jangan dilupakan. Saat kondangan ngajinya jangan dilupakan. Tetap makannya pakai tangan kanan, tetap baca bismillah, tetap sambil duduk. Kadang ngaji sudah diajarkan, bahkan sejak bangku TK kita diajari makan sambil duduk, pakai tangan kanan, baca bismillah. Tapi giliran hadir di pernikahan, padahal pengurus cabang, pengurus ranting, makannya berdiri. Baik. Berarti ilmunya dibawa apa tidak? Tidak. Maka bawa ilmunya. Kadang-kadang masalah yang sepele juga, kadang ilmunya kita tinggalkan. Pada saat makan bakwan, kanan pegang bakwan, kiri pegang cabai. Atau dibalik, kanan pegang cabai, kiri pegang. Baik. Ternyata ngajinya carry, ketinggalan. Maka pada saat kita aktivitas apapun, bawa ilmu ngaji tersebut. Jadi bawa ilmu ngajinya. Saat mancing bawa ilmu ngajinya. Saat futsal bawa ilmu ngajinya. Saat jogging bawa ilmu ngajinya. Sehingga ilmu ngajinya itu bisa mewarnai kehidupan kita. Maka kita orang yang ngaji itu bisa mewarnai, bukan malah diwarnai. Bagaimana cara mewarnainya? Bawa ilmu ngajinya kita terapkan pada diri kita. Mengajak orang lain lebih baik. Ini yang disebut sibghatullah. Sibghah Allah. Kita bisa untuk mewarnai minimal diri kita
sendiri. Kalau bisa orang lain, maka itu lebih baik karena ada ajaran anjuran amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Jadi ilmu ngajinya dibawa kemana saja berada. Tidak hanya pada saat bersama orang banyak. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh sahabat Ali. Sahabat Ali mengatakan, janganlah kamu mengaku menjadi musuh setan di tengah keramaian, tapi jadi teman setan saat sendirian. Tahu maksudnya? Di tengah keramaian mengaku jadi musuh setan, pas sendirian jadi teman setan. Apa maksudnya? Berbeda saat bersama orang banyak dengan sendirian. Padahal takwa kepada Allah itu saat sendiri maupun bersama sama saja. Itulah yang disebut bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan burukmu itu akan terhapus oleh perbuatan yang baik. Bapak Ibu, segala sesuatu tak ada yang tak retak, tak ada gading yang tak retak. Kadang dalam akidah kita pernah punya salah, kadang dalam ibadah kita pernah keliru, kadang dalam aktivitas muamalah kita juga pernah keliru. Pernah mboten? Pernah. Apa meneh pas futsal, pas permainan, bertetangga, bermuamalah, itu tidak mungkin tidak. Kadang ilat karo untu wae sok kecokot. Ruangannya sama loh, di ruangan yang sama bersama-sama setiap hari, tapi kadang-kadang sok kecokot. Pernah enggak lidahnya kecokot? Pernah. Ruangannya sama kan? Sama. Tiap hari bersama kan? Sama. Kenapa kecokot? Ya khilaf. Nah, jawaban yang mantap. Nah, khilaf. Nah, kecokot. Nah, khilaf. Apalagi di dalam bermuamalah itu kadang terjadi kekeliruan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa evaluasi diri. Dalam permainan juga begitu, evaluasi. Tadi ada keliru dengan teman, mau minta maaf. Dalam keyakinan ternyata pernah keliru di masa yang lalu, perbaiki, jangan diulangi lagi. Dalam ibadah ternyata belum benar, setelah ngaji kita baru tahu, maka kita dandani. Bukan berarti ketika sudah ngaji kemudian tidak mau berubah hanya karena orang banyak. Kadang kita sudah bisa ngaji, sudah tahu ilmunya, tapi tidak mau berubah karena orang banyak. Wes ngaji, sudah tahu apa hukumnya seperti itu, tapi karena orang banyak melakukan, tidak mau mengamalkan karena takut dengan omongan orang. Ada enggak yang kayak gitu? Contohnya apa? Kalau di sini saya tidak tahu, saya lingkungannya di Bantul, Jogja. Jadi kalau saya beri ilustrasi di sini nanti kurang pas. Ilustrasinya apa di sini? Wes ngerti ning ora diamalke mergo ora enak karo wong liya. Apa di sini contohnya? Ya. Di pengajian sudah disampaikan, sudah tahu, tapi tidak mau, tidak bisa mengamalkan karena tidak enak sama orang banyak. Mestinya kita lebih malu kepada Allah kemudian kepada Rasulullah dibandingkan kepada orang banyak, karena kita sudah tahu ilmunya. Baik. Sehingga kapanpun kita hendaknya selalu berbenah. Kalau dalam syair Jawa itu ada istilah dodotiro gumitir bedaing pinggir. Jadi setiap kita itu pasti ada kelirunya. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita dondomono jelumatono, didondomi. Tahu didondomi? Dijahit. Jadi kalau ada yang bedah, ada yang sobek, perlu dijahit. Ada yang rusak, perlu didandani. Maka disinilah di dalam bergaul bermasyarakat kita butuh kritik yang konstruktif. Ketika ada masukan dari orang lain, ketika ada keliru dalam diri kita, kita perlu berbenah. Dalam ibadah kita berbenah, dalam bermuamalah kita berbenah, dalam akidah kita juga berbenah. Sehingga ngaji kita membawa perubahan. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-teman semua sudah hafal ini. Dan pergaulilah manusia
dengan pergaulan yang baik. Sehingga Bapak Ibu, di dalam aktivitas muamalah kita itu banyak aktivitas kita dihabiskan kepada sesama manusia. Aktivitas kita kepada Allah itu tidak banyak, tapi ingat itu prioritas hidup kita. Karena Rasul Amril Islam wa umuduhus shalah. Bahwasanya prioritas kita adalah untuk Islam dan tiang-tiangnya adalah salat. Itu prioritas. Tapi ingat kepada sama manusia kita juga perlu ihsan. Maka tadi ketika kita jogging, ketika kita futsal, ketika kita main bola, ketika kita apalagi gotong royong, ketika bertetangga, maka itu ada hubungan kepada sesama manusia. Maka perhatikan, kita harus ihsan. Apa ihsan yang kita lakukan? Iradatul khair lil ghair. Apa tadi? Iradatul khair lil ghair. Ini ihsan kepada sama manusia. Kalau ihsan kepada Allah tadi apa? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah, kalau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Nah, kalau ihsan kepada sama manusia itu iradatul khair lil ghair, menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka insya Allah dalam bermuamalah, dalam permainan, dalam aktivitas keseharian, kalau kita punya prinsip seperti itu, kita akan nyaman. Kalau tidak mau dicaci, jangan caci orang lain. Kalau tidak mau disalahi, ojo nyalahi wong liya. Maka kadang dalam permainan tuh main curang, ada ndak? Ada. Mau ndak kita dicurangi? Ndak mau. Maka jangan main curang. Kalau kita pengen dihormati, hormati orang lain. Kalau kita ingin orang lain bersikap adil kepada kita, dahului dengan kita bersikap adil kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini ingin diperlakukan baik oleh orang lain, tapi tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Maka kalau tidak ingin orang lain mencaci maki kita, maka jangan caci maki orang lain. Kalau tidak ingin orang lain menghina kita, jangan hina orang lain. Bihasbi mri'im minasyarri ayah qira'ahul muslim. Cukuplah seseorang itu dianggap buruk ketika merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini tidak ada kaitannya dengan es teh. Baik. Ini kaitannya dengan apa? Dalam bermasyarakat, bermuamalah. Semuanya silahkan dikerjakan, tapi ingat kita harus senantiasa ihsan. Apa itu? Menghendaki kebaikan untuk orang lain sebagaimana menghendaki kebaikan untuk diri sendiri. Ini ihsan kepada sesama manusia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang terkait dengan apa tadi judulnya? Jogging oke, futsal oke, ngaji oke. Intinya meskipun dalam permainan itu bisa masuk dalam kategori ibadah umum dan ladang beramal soleh, tetap berpahala jika kita niatkan benar selama perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mubah. Tetapi ketika sesuatu itu haram, maka tidak bisa diniatkan dengan niat yang baik. Dia tetap sesuatu hukumnya haram. Dan kita bawa ilmu ngaji kita dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ilmu ngaji kita bukan hanya untuk di masjid, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita amalkan, untuk bisa mewarnai. Karena spirit yang diajarkan di dalam agama kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari kemungkaran dan dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Banyak salah mohon maaf. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Masih muda. Kepada Mas Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besar kepada Ustaz Budiman atas tausiahnya. Sebelum ditutup, ada sesi tanya jawab Ustaz. Kami berikan untuk 2 pertanyaan, bukan 2 pertanyaan tapi 2 pertanyaan saja, agar waktu tidak terlalu lama. Monggo bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Tidak ada. Jamaah putri ada titipan pertanyaan mungkin panitia yang di luar? Tidak ada. Sepertinya tidak ada ya. Oke. Tidak ada jamaah? Tidak ada. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jazakallah Ustaz Budiman atas tausiah yang diberikan sangat luar biasa. Semoga bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kepada jamaah pada umumnya. Sebelum ditutup ada pengumuman untuk kajian besok pagi di Masjid Taqwa masih bersama Ustaz Budiman dengan tema hidup itu pilihan, pilih surga atau neraka. Jadi spesifik ya, pilihannya cuma 2, pilih surga atau neraka. Akan dilanjutkan besok pagi pada subuh di Masjid Taqwa Batur. Dan pengumuman selanjutnya dari Takmir Mushola Waradul Hamidin untuk kajian pekan Senin pekan kedua